attitude dalam mindfulness. Walaupun mindfulness merupakan teori yang sederhana dan mudah untuk dipahami, tetapi mindfulness punya sikap-sikap penting yang harus diperhatikan dalam mindfulness. Sikap-sikap apakah itu? Yuk, segera kita bahas. Untuk mencapai mindfulness, manusia harus berlatih berulang-ulang dan melakukannya secara rutin di kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, salah satu kunci mindfulness adalah pengalaman saat ini. Dalam mempraktikkan mindfulness, ada 3 hal penting yang harus dilibatkan. 3 hal penting ini biasa dikenal dengan 3 axiom, yaitu niat atau intention, perhatian atau attention, dan sikap atau attitude. 3 hal ini saling berinteraksi dan mempengaruhi loh. Intention. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah bahwa dalam berlatih atau mempraktikkan mindfulness, manusia harus terus mengingat niat atau tujuannya, yaitu untuk apa kamu berlatih mindfulness. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengingatkan atau mengatakan pada diri sendiri. Contohnya, tujuan melakukan mindfulness untuk menurunkan stres. Setiap kali mempraktikannya, ingat akan tujuan itu. Kamu bisa katakan pada diri sendiri, ingat ingin menurunkan stres. Atau dengan kalimat, ayo sadar supaya stres bisa berkurang. Seiring berjalannya waktu, dengan melakukan mindfulness setiap hari, yang awal mulanya untuk menurunkan stres, perlahan intention akan berkembang. Contohnya, berkembang menjadi keinginan untuk lebih sabar. Intention atau niat ini dapat berkembang sejalan dengan banyaknya latihan yang dilakukan. Attention atau kesadaran yang terfokus. Pada hakikatnya, attention dan awareness adalah sama, yaitu melatih fokus. Hanya saja, yang membedakan attention merupakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Caranya adalah dengan menaruh atau memfokuskan perhatian pada here and now. Maksudnya gimana? Jadi, memfokuskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita dan di sekitar kita. Contohnya, kalian fokus pada telapak tangan kalian. Perhatikan deh, apa saja yang ada di telapak tangan kita? Bagaimana sih bentuk telapak tangan kita? Apa yang sedang dirasakan oleh telapak tangan kita? Nah, dalam keadaan seperti ini, kalian harus tetap mencoba fokus pada telapak tangan. Attitude atau sikap. Attitude di sini merupakan kualitas dari mindfulness. Artinya, saat memusatkan perhatian, manusia juga harus memiliki sikap positif terhadap apa yang diperhatikan. Dengan melibatkan rasa tidak menghakimi atau non-judgment, penerimaan atau acceptance, dan kasih sayang. Sertakan hati kamu dalam setiap proses agar tidak hambar. Ketika 3 axiom tersebut atau 3 axiom tersebut berhasil dikuasai, maka dapat dikatakan berhasil pula dalam mempraktikkan mindfulness. Dengan catatan, terus melakukan latihan secara rutin dan konsisten. Karena untuk membangun mindfulness membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk dapat melakukan 3 axiom tersebut, intention, attention, dan attitude, dalam membangun mindfulness,
Maka Jon Kabat-Zinn mengatakan ada 7 major pillars of mindfulness yang perlu dipahami. 7 sikap dalam membangun mindfulness adalah non-judging, patient, beginner's mind, trust, non-striving, acceptance, dan letting go. Non-judging di sini adalah tidak menjudge atau menilai atas apa yang terjadi. Just walking whatever comes up. Amati saja apa yang terjadi. Kecenderungan kita sebagai manusia selalu saja mengevaluasi kejadian dari baik, buruk, benar, atau salah. Pasti sering kan kita menilai sesuatu hal secara cepat. Contohnya, pasti kejadian ini berakhir seperti ini. Atau saat sedang melatih pernafasan dalam melakukan mindfulness, mungkin seketika dalam benak kalian berkata, ini sangat membosankan. Atau kalian berkata, aku gak bisa melakukan hal ini. Nah, perkataan-perkataan seperti itulah yang termasuk ke dalam penilaian atau menjudge dan harus dihindari. Cukup hanya dengan mengamati apa yang terjadi. Patience atau kesabaran. Patience adalah salah satu bentuk kebijaksanaan. Kita tidak akan mendapatkan manfaat dari mindfulness dengan 1 atau 2 kali latihan. Semua itu perlu proses. Untuk itu, maka dari itu, patience atau sabar menjadi salah satu dari 7 pilar mindfulness. Beginner's mind. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan kacamata yang fresh? Seringkali kita mengkaitkan atau membandingkan dengan pengalaman sebelumnya, atau memiliki kekhawatiran di masa yang akan datang atas kejadian yang telah dijalani. Nah, pada beginner's mind ini mengajarkan untuk melihat sesuatu hal seakan-akan melihat untuk pertama kalinya. Tidak perlu kamu sangkut pautkan kejadian saat ini dengan kejadian masa lalu atau di masa yang akan datang. Trust. Harus percaya terhadap diri sendiri, jujur dan harus menjadi diri sendiri. Karena kita yang menentukan jalan hidup kita. Non-striving. Tidak memaksakan kehendak. Seperti, andai saja waktu itu aku memilih A, mungkin aku tidak seperti ini. Kata andai dan jika dapat mengganggu diri sendiri dan hal ini perlu dihindari. Berikutnya ada acceptance atau penerimaan apa yang ada. Melatih diri untuk menerima apa yang ada saat ini memang sulit. Memang untuk dapat menerima apa yang muncul dalam kesadaran, kamu harus melewati periode perasaan yang intens, seperti kemarahan, ketakutan, atau kesedihan. Dengan begitu, akan lebih tenang dan bersyukur atas apapun yang didapat pada saat ini. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada letting go. Belajar bagaimana cara melepaskan kesedihan, kekecewaan, dan rasa terpuruk di masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Hadapi apa yang ada saat ini. Jangan dipikirkan yang telah berlalu. Itulah dari 7 major pillars of mindfulness yang telah dijelaskan.
Lalu, bagaimana cara mempraktikkannya? Seperti yang sudah dikatakan bahwa mindfulness berkutik pada kesadaran, maka buat aktivitas kita yang kita lakukan secara sadar. Contoh mindfulness yang dapat dilakukan seperti ketika kamu melakukan mindfulness pada pernafasan, latihan pernafasan. Saat kamu terbangun dari tidur, cobalah buat posisi duduk senyaman mungkin. Fokuskan pikiran kamu pada pernafasan. Kamu bisa mulai tarik nafas, buang nafas, lakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu buang secara perlahan selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Rasakan udara yang masuk dan mengalir dalam darah. Dan rasakan udara yang keluar. Fokuskan pikiran pada pernafasan. Pada saat ini, ketika kamu melakukan perhatian pada pernafasan dan kamu tenggelam dalam kesadaran akan bernafas, kamu dapat berkata dalam hati, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lakukan hal itu sampai kamu merasa lebih baik. Mungkin kamu bisa melakukannya kurang lebih selama 10 menit untuk latihan mindfulness dalam 1 hari. Contoh lainnya adalah saat dalam perjalanan ke suatu tempat. Selama perjalanan jangan biarkan pikiran kamu berkelana kemana-mana. Kamu bisa melakukan mindfulness selama perjalanan. Gimana caranya? Gampang. Kamu bisa mulai dari menghitung setiap langkah kaki, rasakan lingkungan yang kamu lewati, bagaimana udara yang kamu hirup di area yang kamu lewati, dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kamu lakukan. Dengan demikian, kamu akan membuat dirimu menjadi lebih mindful. Itulah sikap kita dalam membangun mindfulness. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadikan kita lebih mudah lagi memahami apa itu mindfulness. So, feel and heal for say yes to this present moment. Self-coaching is self-caring.